Halo, selamat pagi semeton. Kali ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang buku Good to Great karya James Collins. Nah, di buku niki semeton ada dituliskan kepemimpinan level 5. Kepemimpinan level 5 niki adalah kepemimpinan yang paling tinggi. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan level 5 niki adalah pemimpinnya itu tidak populer, tidak terlalu terkenal, tidak terlalu menonjolkan diri di depan publik. Dia lebih fokus kepada internal perusahaannya saja. Nah, saya mulai salah satu cerita yang layak dijadikan inspirasi di buku Good to Great ini. Sebaiknya semeton punya dan beli bukunya ya. Nah, pada tahun 1971, pria yang tampak biasa-biasa saja bernama Darwin A. Smith menjadi Chief Executive Kimberly-Clark. Kimberly-Clark ini adalah satu perusahaan tua dan tidak berkembang yang bergerak di bidang kertas yang sahamnya telah merosot 36% di belakang pasar umum selama 20 tahun sebelumnya. Nah, Smith percaya perusahaan ini bisa menjadi hebat. Smith adalah pengacara perusahaan yang kalem dari kalangan internal, tidak yakin perusahaan telah membuat pilihan yang tepat. Perasaan yang kian diperkuat ketika seorang direktur menggamit Smith dan mengingatkan dia bahwa Smith tidak memiliki beberapa persyaratan untuk posisi di CEO. Akan tetapi dia tetap menjadi CEO dan bertahan selama 20 tahun. Dan 20 tahun ini adalah 20 tahun yang luar biasa. Pada kurun waktu tersebut, Smith menciptakan transformasi mencengangkan, mengubah Kimberly-Clark menjadi perusahaan produk konsumen berbasis kertas terkemuka di dunia. Di bawah komandonya, Kimberly-Clark menghasilkan imbal hasil saham kumulatif 4,1 kali pasar umum, dengan telak mengalahkan para pesaing langsung Scott Paper dan Procter & Gamble, serta mengalahkan perusahaan-perusahaan raksasa lainnya seperti Coca-Cola, Hewlett-Packard, 3M, dan General Electric. Itu adalah kinerja gemilang. Salah satu teladan terbaik di abad ke-20 bagaimana membawa satu perusahaan bagus dan menjadikannya hebat. Tapi sedikit sekali yang tahu soal Darwin Smith. Dia mungkin lebih suka nggak dikenal mungkin ya. Nah, namun jika Anda mengira Darwin Smith ini adalah lembek atau lemah karena tidak begitu terkenal dan tidak menggebu-gebu, Anda salah. Sifat pemalu dan tidak berpura-pura di dalam hidup Smith berkombinasi dengan tekad membaja, bahkan asketis. Smith tumbuh sebagai seorang bocah kampung Indiana miskin. Dia berhasil masuk kuliah dengan bekerja shift siang di International Harvester dan kuliah di Indiana University kala malam. Satu hari dia kehilangan satu jari ketika bekerja. Menurut cerita, dia tetap masuk kelas sorenya dan kembali bekerja esok harinya. Meskipun itu terkesan dibesar-besarkan, tapi dia jelas tidak membiarkan kehilangan jari memperlambat prosesnya menuju kelulusan. Nah, dia terus bekerja purna waktu, terus masuk kelas malam dan berhasil masuk ke Harvard Law School. Nantinya 2 bulan setelah menjadi CEO, dokter mendiagnosis Smith menderita kanker hidung dan tenggorokan serta memprediksi dia hanya punya waktu kurang dari setahun untuk hidup. Smith menginformasikan dewan direksi tapi juga mempertegas bahwa dia belum mati dan tidak punya rencana untuk segera mati. Smith terus mempertahankan jadwal pekerjaannya yang berat seraya melaju setiap minggu dari Wisconsin ke Houston untuk menjalani terapi radiasi dan hidup 25 tahun lagi. Wah, hebat ya. Sebagian besar masih menjadi CEO. Smith menyuntikkan tekad baja yang sama untuk membangun kembali Kimberly-Clark, terutama saat dia membuat keputusan dramatis di dalam sejarah perusahaan, yaitu menjual pabrik. Tak lama setelah dia menjadi CEO, Smith dan timnya menyimpulkan bahwa bisnis inti tradisional, kertas sampul, sudah pasti menjadi sedang-sedang saja. Perekonomian kala itu buruk dan kompetisinya lemah.
Akan tetapi mereka beralasan jika Kimberly-Clark menceburkan diri ke dalam kobaran api industri produk kertas konsumen, pesaing kelas dunia seperti Procter & Gamble akan memaksa perusahaan menjadi hebat atau mati. Jadi seperti jenderal yang membakar kapal sesaat setelah mendarat guna memberikan hanya satu opsi, sukses atau mati, Smith mengumumkan keputusan untuk menjual pabrik. Inilah yang disebut salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai langkah paling bernyali yang pernah dia lihat dilakukan oleh seorang CEO. Dia bahkan menjual pabrik di Kimberly, Wisconsin, dan menggelontorkan semua dana ke dalam bisnis yang langsung berhubungan dengan konsumen dengan berinvestasi pada merek-merek seperti Huggies dan Kleenex. Media bisnis menyebut langkah ini bodoh, dan para analis Wall Street menurunkan peringkat saham perusahaan. Smith bergeming. 25 tahun kemudian, Kimberly-Clark langsung membeli Scott Paper dan mengalahkan Procter & Gamble dalam 6 dari 8 kategori produk. Dia mengalahkan pesaingnya. Kala pensiun, Smith merenungkan kinerja luar biasanya dengan sekedar berkata, "Saya tidak pernah berhenti mencoba untuk menjadi layak bagi jabatan saya." Nah, Darwin Smith ini merupakan contoh klasik dari apa yang disebut pemimpin level 5, seorang yang meramu kerendahan hati pribadi dengan tekad profesional yang kuat. Penulis buku ini mendapati bahwa para pemimpin tipe ini sebagai pemimpin staf perusahaan bagus ke hebat selama era transisi. Seperti Smith, mereka adalah individu-individu yang tidak menonjolkan diri dan menunjukkan tekad kuat untuk melakukan apapun yang diperlukan guna menjadikan perusahaan mereka hebat. Nah, istilah level 5 ini, pemimpin level 5 ini merujuk pada tingkat tertinggi di dalam hierarki kemampuan eksekutif yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitiannya. Jadi itu semeton salah satu contoh dari pemimpin level 5 yang membuat perusahaannya menjadi dari bagus ke hebat. Sekali lagi, dari bagus ke hebat. Semeton bisa mencontoh bagaimana CEO ini membuat perusahaannya menjadi bagus ke hebat. Nah, semoga podcast ini bermanfaat. Semeton Bali, jadilah tuan rumah di negeri sendiri.